yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ingin menyapa juga yang mengikuti melalui live streaming, Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati, kita bersemangat, kita menyatukan hati untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk menerima pujian kita, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita datang sebaiknya dengan hati penuh pujian, hati penuh syukur, membawa pujian kami ya Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
Sungguh tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap hati, jiwa, roh pada pagi hari ini kami serahkan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, kami tinggikan dan kami sembah.
tangan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Ibadah ini Tuhan, Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau disenangkan melalui nyanyian-nyanyian kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah hadir dan siap untuk melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja pada pagi hari ini. Melalui ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya pekerjaan-Mu akan dinyatakan ya Tuhan pada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang datang dengan hati penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dengan saudara-saudara seiman kami dapat bersatu hati memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita memuji Tuhan dan katakan, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan dan mazmurku, dan Engkaulah gunung batuku. Hatiku percaya. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan dan mazmurku, yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Dengan mengucapkan syukur, ku mau selalu bersyukur. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak.
Tuhan. Kita bertepuk tangan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Syukur, amin. Cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Cinta akan pernah berubah Tuhan, akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur. Mendatangkan kebaikan. Maka dari itu, mari kita setiap jemaat Tuhan datang kepadanya. Kau izinkan sesuatu terjadi.
terjadi. Yang kami percaya ya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Amin Tuhan, kami percaya di setiap janji-Mu bahwa tidak ada satupun rencana dan janji-Mu yang gagal terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk terus menantikan dengan bersabar, dengan tekun di dalam setiap penantian-penantian kami terhadap janji-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih, kami mau buka hati kami sama-sama mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berbicaralah kepada kami dan ingatkan kami sehingga apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja tapi menjadi rema dalam seluruh hidup kami. Urapi hamba-Mu yang secara khusus melayani-Mu pagi hari ini, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua dengan pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Kami buka hati kami sama-sama mau dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Saudara mungkin pernah menonton film animasi untuk anak-anak yang terkenal sekali yaitu Tom and Jerry. Mungkin kebayang ya Tom and Jerry. Tom yang adalah kucing yang suka iseng gitu, dan Jerry yang tikus yang nakal. Dan banyak sekali peristiwa yang terjadi di sana, di dalam film itu selalu. Dan seringkali kita sebagai penonton, apalagi anak-anak, tidak bisa menahan tawa ketika melihat Tom itu terbakar ujung ekornya, atau Jerry ketimpa sebuah benda berat sehingga gepeng dan sebagainya ya. Peristiwa-peristiwa itu. Apa yang menjadi reaksi saudara ketika nonton film Tom and Jerry? Apakah saudara tertawa, terbahak-bahak melihat segala nasib sial dari Tom ataupun nasib sial dari Jerry? Hal-hal yang sebetulnya kalau kita pikirkan itu adalah peristiwa-peristiwa yang sadis. Saudara tertawa-tawa dengan kondisi-kondisi buruk itu, sehingga banyak sekali lelucon yang membuat kita tertawa, khususnya lelucon dari Amerika ya, bahwa orang yang wajahnya kelempar kue begitu, kue tart, wah itu lucu sekali ketawa. Ataupun orang yang jatuh, nah itu lucu sekali sehingga tertawa terbahak-bahak kita. Jadi tertawa di atas nasib sial dari orang lain. Apa seperti itu reaksi kita? Atau justru sedih? Sedih ngelihat kasihannya si Tom ya kayak gini, kasihannya si Jerry kayak gini, sehingga sedih dan akhirnya lebih menyedihkan ketimbang drakor ya, drama Korea yang belum apa-apa sudah nangis duluan. Ini adalah hal yang merupakan menjadi reaksi dari kita masing-masing ketika berhadapan dengan satu kondisi dan situasi yang ada. Suatu ketika seorang anak masih SD, dia cerita kepada ibunya pulang dari sekolah. Dia cerita bahwa wah tadi di sekolah ada lomba lari. Dan ketika lomba lari itu ada satu orang anak peserta yang pada saat lari dia terjatuh. Lalu semua teman-teman mentertawai dia. Hanya saya yang gak mentertawai dia. Kata ibunya, wah kamu anak yang baik. Benar, harusnya kalau ada teman yang mengalami kayak gitu, harusnya kita kasihan dan menolong. Siapa sih yang jatuh? Saya, dia bilang. Ternyata dia sendiri yang jatuh, makanya dia tidak tertawa. Coba bukan dia yang jatuh, mungkin dia ikut tertawa juga. Jadi kadang-kadang reaksi kita spontan ya. Spontan dan kita tidak tahu apa yang menjadi reaksi yang tepat pada saat harus menampilkan sebuah reaksi yang cepat. Saya mengajak kita membuka Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita lihat bagaimana kisah Tuhan Yesus di sini dengan seorang bernama Zakius ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak,
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, kalau kita lihat di sana banyak orang sesungguhnya yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Banyak orang yang saat itu mengiringi Tuhan Yesus dan banyak orang yang pada saat itu ada di tempat itu. Tapi mengapa Tuhan Yesus justru melihat ke atas dan memilih Sakeus? Itu adalah pilihan hati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih saudara dan saya untuk tinggal bersama kita, Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita, Tuhan Yesus mau menetap di dalam hati kita, atau untuk menjadikan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini adalah suatu posisi yang sangat istimewa. Karena tidak semua orang sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi orang-orang yang aktif di gereja. Melayani pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan Yesus sudah memilih saudara dan saya. Tuhan Yesus memilih kita dari antara orang banyak yang mungkin lebih berpengalaman ketimbang kita. Mungkin orang-orang lain itu lebih punya kemampuan, potensinya lebih besar. Tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Tuhan memilih saudara dan saya untuk di mana Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah reaksi kita? Bagaimanakah reaksi kita ketika Tuhan Yesus memilih kita, dan kalau kita sadari kita dipilih dari orang yang begitu banyak yang sesungguhnya lebih pantas untuk dipilih ketimbang saudara dan saya. Bagaimana reaksi kita? Kalau kita baca di sana pada ayat 5 dikatakan di sana, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." So perhatikan di sana hari ini. Kalau seandainya besok bagaimana Tuhan? Oh, besok sudah lain ceritanya. Minggu depan gimana Tuhan? Hari ini saya sibuk Tuhan. Jadi bagaimana kalau minggu depan aja? Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di hatimu. Jangan hari ini Tuhan. Saya lagi banyak acara. Sakeus, datanglah bersekutu dengan aku di gereja. Jangan hari ini Tuhan. Saya kebetulan ini Tuhan ada orderan. Tapi Tuhan mengatakan hari ini. Seringkali apa yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah sebuah kesempatan besar, bukan kesempatan kecil. Kesempatan besar, tapi terbatas waktunya. Saudara ambil atau tidak saudara ambil. Hari ini saudara mau ambil atau tidak saudara ambil. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sebetulnya Tuhan bisa mengatakan, "Sakeus, segeralah turun. Sebab minggu depan saya rencananya mau menumpang di rumahmu." Bisa saja. Atau, "Sakeus, segeralah turun. Mari kita cari waktu yang cocok supaya saya bisa menumpang di rumahmu." Tapi enggak, Tuhan Yesus katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini, lewat dari hari ini semuanya sudah berlalu. Jangan salahkan Tuhan ketika berkat itu tidak jadi turun ke dalam hidup kita. Ketika kita mengabaikan kata hari ini yang Tuhan katakan. Hari ini Tuhan mau memberkati kita. Kalau kita mau punya reaksi yang cocok, yang tepat dan cepat untuk perkataan Tuhan ini. Tuhan mau memberkati kita. Tapi kadang-kadang kita yang terlambat. Terlambat untuk diberkati. Harusnya bagaimana kita menjawab apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat 6 dikatakan di sana pada ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Harusnya ini jawabannya. Harusnya ini reaksinya. Ketika Sakeus menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Sakeus tidak kenal Tuhan Yesus loh. Mungkin dia tahu Tuhan Yesus terkenal, tapi dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Sakeus tidak berpikir panjang. Tidak berpikir apa ya maksudnya orang ini. Mau tinggal mampir di rumah saya, apa maksudnya ini? Sakeus menganalisa dulu. Sakeus call a friend dulu. Telepon dulu sama temennya.
ini Yesus nih lewat nih di depan. Ngajakin mau tinggal di rumahku, apa kira-kira maksudnya ya? Kira-kira gue jawabnya gimana ya? Dan perlu saudara ketahui, Sakyus ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu pada zaman itu adalah orang-orang yang menagih cukai atau pajak dari orang-orang mereka semua di sana Yahudi dengan tagihan yang cukup besar karena itu dipakai untuk distorkan ke pemerintah Romawi. Sementara pemungut cukai juga mengambil untung dari cukai ataupun pajak yang diterima dari rakyat. Jadi pemungut cukai itu sangat tidak disukai oleh masyarakat. Dianggapnya sebagai lintah darat atau orang yang memakan saudaranya sendiri, saudara satu bangsa. Bukannya membela bangsanya yang sedang ditindas oleh Romawi, tapi malah membantu Romawi untuk memiskinkan bangsanya sendiri. Itu Sakyus. Tapi hari itu mungkin tidak pernah ada orang yang memilih Sakyus. Sepanjang hidupnya tidak pernah ada orang yang memilih Sakyus. Tapi hari itu Yesus yang spesial sekali, sangat khusus memilih dia. Dan Tuhan katakan hari ini, lalu Sakyus, ini yang menarik ayat 6. Segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, ya Tuhan saya lagi sibuk-sibuknya. Tuhan kok mau ke rumah saya hari ini sih, saya lagi sibuk. Rumah saya sekarang ini lagi belum dibersihkan, belum disusun, belum ditata. Tuhan gak punya rencana sih. Tuhan tuh apa-apa tuh gak punya rencana sih. Aneh Tuhan ini. Gitu. Sakyus tidak ngomel, tidak kesel, tidak jengkel. Tidak kenapa sih Tuhan kok mesti saya? Kok mesti saya lagi yang melayani? Kenapa kok mesti saya lagi yang bertugas? Kenapa kok mesti saya lagi yang Tuhan pilih? Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini reaksi Sakyus. Harusnya reaksi saudara dan saya adalah seperti ini. Reaksinya cepat. Reaksinya cepat dan tepat. Segera turun. Nggak berlambat-lambat Sakyus. Nggak Tuhan sebentar ya Tuhan. Ini sudah lagi mager nih Tuhan. Sudah malas bergerak nih Tuhan, sudah enak nih, sudah tempat posisinya nyaman nih. Nah, dia segera turun. Dia tinggalkan posisinya dia semula. Dia tinggalkan kondisinya dia semula. Yang tadinya dia cari-cari, dia sengaja naik pohon karena badannya dia pendek dan dia tidak bisa melihat Yesus. Sehingga dia naik pohon. Sengaja dia cari posisi itu. Sekarang posisi itu dia tinggalkan. Sengaja dia cari pekerjaan itu. Tapi sekarang pekerjaan itu dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk menerima, menyambut panggilan Yesus. Panggilan Yesus yang hari ini. Sakyus tidak sempat berpikir, kalau saya nggak hari ini ya, mengiyakan apa yang Tuhan Yesus mau, nanti takutnya besok saya sudah meninggal dan sebagainya. Oh, Sakyus nggak berpikir jauh-jauh seperti itu. Yang ada adalah respon, reaksi cepat dan tepat untuk sebuah tawaran dari Yesus. Banyak orang yang ditawari oleh Tuhan Yesus keselamatan. Banyak orang yang ditawari oleh Tuhan Yesus satu hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan kasih. Hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Tapi orang itu tidak segera menyambutnya. Bahkan banyak yang menolaknya. Sakyus bukan orang yang rohaniwan. Sakyus ini bukan orang rohaniwan. Kalau Sakyus ini adalah seorang pendeta, Sakyus ini adalah seorang yang katakanlah orang yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Allah, selalu berdoa setiap hari. Itu sih lain ya. Ini tuh Sakyus ini adalah orang biasa. Sehari-hari malah memungut cukai, mengambil untung dari keringatnya bangsanya sendiri. Hasil yang diperolehnya itu sebagian distorkan ke Romawi dan sebagian lagi masuk kantongnya dia. Makanya Sakyus ini orang kaya sekali. Tapi dia segera turun dan menerima Yesus. Tidak di dalam kecurigaan apa-apa. Tidak dengan kenapa ya orang ini kok tiba-tiba nawari saya begini ya. Ada maksud apa ini Yesus? Jangan-jangan Yesus mau minta sumbangan. Biasanya kalau orang kaya gitu. Kalau ada seperti ini pikirannya, jangan-jangan dia mau minta sumbangan. Sakyus tidak banyak berpikir tentang itu. Tidak banyak berpikir apa dan mengapa dan sebagainya. Tidak menganalisa lagi. Cepat dia mengambil satu langkah keputusan. Cepat dia bereaksi. Menerima Yesus dengan
sukacita. Jangan membiarkan Tuhan Yesus menunggu kita yang suka berlambat-lambat memberi reaksi. Suka bereaksi lambat. Padahal Tuhan Yesus ingin dekat dengan kita. Tuhan Yesus ingin memberi kita kesempatan melayaninya. Tuhan Yesus ingin memberikan satu kehidupan baru yang sejahtera, yang berbeda jauh dari kehidupan kita yang lama. Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Seringkali terjadi loncatan. Saudara pernah mengalami loncatan di dalam hidup saudara enggak? Jadi 5 menit yang lalu saya masih bukan apa-apa. Ternyata 5 menit kemudian saya adalah seseorang yang sangat penting bagi masyarakat setempat. 5 menit yang lalu saya nggak punya apa-apa. Tapi 5 menit kemudian saya menjadi orang yang sangat kaya dengan segala sesuatu. Saudara pernah mengalami lonjakan begitu nggak? 5 menit yang lalu saya masih didampingi orang yang saya kasihi. Tapi 5 menit kemudian ternyata orang itu sudah nggak ada. Dia meninggal di dalam pelukan saya dan sebagainya. Pernah ngalami gitu nggak? Suatu kejadian yang tiba-tiba yang mengubah saudara dalam waktu yang sangat singkat. Dan berbeda jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Dan hal ini kadang-kadang, kalau hal ini adalah hal yang menyenangkan sih. Saudara 5 menit yang lalu adalah office boy gitu misalnya di sebuah kantor. Terus dipanggil sama direktur utama. Coba kamu office boy, ternyata setelah saya periksa-periksa file kamu, ternyata kamu itu lulusan dari perguruan tinggi dan sebagainya. Oke, kalau gitu kamu gimana kalau mulai besok ya, kamu masuk kantor bukan sebagai office boy, tapi sebagai manajer di bagian Saudara kaget sekali, saya office boy 5 menit yang lalu, sekarang saya menjadi seorang manajer. Saudara pikir, wah ini pasti cerita sinetron ini, yang karena yang seperti itu. Tapi itu bisa terjadi loh. 5 menit yang lalu saudara masih punya kaki. 5 menit kemudian ternyata kaki saudara hilang karena kecelakaan kendaraan di jalan raya. Ini waktunya loncatannya sangat singkat waktunya, tapi mengubah hidup saudara. Mengubah hidup saudara seluruhnya. Dan ini adalah hal yang Tuhan Yesus tawarkan. Sebab Tuhan Yesus katakan, di dalam Tuhan Yesus kamu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama sudah berlalu. Berarti kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam Tuhan Yesus, kita mengalami sebuah loncatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemarinnya atau 5 menit yang lalu saya masih adalah musuhnya Allah. Saya masih orang berdosa. Saya masih tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan membenci Yesus. Tapi 5 menit kemudian saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu tergantung dari apa? Reaksi. Apa reaksi saudara? Ketika saudara ditawari oleh Tuhan Yesus. Turunlah engkau, turunlah dari posisimu, turunlah dari kesombonganmu, turunlah dari segala pikiranmu yang merasa diri paling pandai dan paling hebat. Turunlah karena aku akan menetap di tempat kamu. Aku akan tinggal bersamamu. Apakah jawaban saudara? Dan ini adalah reaksi yang sangat penting. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada perubahan yang luar biasa sesudah itu. Saudara bisa baca kisahnya Sakeus ini. Perubahan yang luar biasa yang membuat Sakeus yang tadinya benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang kaya dengan mengejar harta dengan cara yang tidak disukai masyarakat. Sakeus menjadi orang yang begitu dermawan ya, menggantikan semua apa yang dianggapnya sudah merugikan rakyat. Ada perubahan yang drastis, perubahan yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Dan kita lihat ayat berikutnya ini juga lonjakan, perubahan di dalam waktu yang sangat singkat. Dari belum apa-apa menjadi seseorang yang luar biasa. Lukas 23. Kalau tadi Lukas 19 ya, coba geser sedikit Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara pasti ingat
kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Ketika dia berkata kepada penjahat di sebelahnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, perhatikan di sana, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di dalam Firdaus. Ini bicaranya sama siapa? Sama penjahat. Penjahat kelas hukuman salib. Pada zaman Romawi, kelas hukuman salib itu adalah hukuman berat yang sangat memalukan dan sangat menyiksa dan akhirnya kematian. Jadi tidak mati langsung. Kalau hukuman kematian di tempat kita, negara kita itu kan ditembak ya. Ditembak itu langsung gitu. Langsung mati orangnya. Udah selesai itu. Tidak mungkin ngalami sakit sedikit mungkin ya, nggak tahu, belum pernah sih ya ngerasain ditembak gimana, mungkin sakit sedikit terus hilang gitu. Kalau ini di sana salib itu adalah penderitaan dan juga dipermalukan karena ditonton oleh semua, diperlihatkan ke semua, dan dia ini adalah penjahat besar. Nggak mungkin kalau penjahat biasa disalib. Makanya Yesus yang disalib itu adalah satu peristiwa yang aneh. Tuhan Yesus melakukan kejahatan apa sehingga pantas untuk disalib. Tapi penjahat ini adalah penjahat besar. Bagaimana dan apa daftar kejahatannya kita nggak tahu. Tidak diuraikan di sini. Tapi dengan dia disalib itu berarti dia penjahat besar. Penjahat besar itu 5 menit yang lalu. Sekarang setelah bertemu dengan Yesus, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di dalam Firdaus. Firdaus adalah tempat tunggu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Orang-orang yang sudah meninggal dunia dan dibawa ke Firdaus atau dibawa ke pangkuan Abraham adalah orang-orang yang dipastikan akan masuk ke dalam surga ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali. Jadi itu adalah ruang tunggu untuk masuk di dalam surga. Satu tempat yang istimewa, satu tempat yang luar biasa. 5 menit yang lalu saya penjahat besar yang pantas dihujat, pantas dihukum, pantas dibenci oleh siapapun. Tapi sekarang saya menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara bisa bayangkan gak loncatan dari peristiwanya? Kalau benar-benar mau menyerahkan diri dan mau menyambut Yesus dan mau bereaksi dengan cepat dan tepat bagi Yesus. Seringkali orang berpikir lagi, berpikir ulang lagi. Gimana mau percaya Yesus enggak? Gimana mau menyerahkan diri pada Yesus enggak? Gimana mau baptis atau tidak? Gimana mau melayani Tuhan atau itu kadang-kadang mikir dulu banyak. Wah nanti gini, nanti gitu, nanti banyak sekali hal-hal yang dipikirkan yang menjadi bebannya sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Reaksinya lambat. Kenapa? Karena menunda. Reaksi yang lambat tuh karena menunda. Kalau saudara reaksinya cepat, itu saudara tidak menunda keputusan yang ada di dalam hati saudara. Tapi kalau sudah reaksinya lambat, ini yang menjadi hal yang meragukan diri saudara sendiri. Makin lambat, makin ragu-ragu. Kita buka Ibrani 3. Kita lihat apa yang dikatakan di surat Ibrani ya. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh surat Ibrani ini. Dikatakan di sana pada ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, sama ya seperti Tuhan Yesus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Saudara mendengar suara Tuhan pada hari ini. Melalui apa? Melalui khotbah ini.
melalui firman Tuhan yang saudara dengarkan di dalam ruangan ini ataupun melalui live streaming yang sekarang saudara sedang saksikan. Saudara sedang mendengar suaranya. Ada banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Ingin mendapat petunjuk Tuhan. Tapi ketika petunjuk Tuhan datang dan suara Tuhan datang, pimpinan Tuhan datang, dia tidak mau bereaksi dengan cepat. Yang adalah dia bereaksi dengan lambat. Dia timbang-timbang dulu. Tuhan kok nyuruhnya begini ya? Kok sarannya Tuhan begini? Apa enggak salah ini? Apa enggak seharusnya begini? Apa ini karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya dia? Enggak cocok dengan apa yang dianalisa oleh dia. Kok begini sih jadinya? Gitu. Jalan keluarnya kok jalan keluar seperti ini sih? Tidak seperti yang saya harapkan ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu membuat dia tidak mengambil keputusan untuk hari ini. Dan kesempatan itu pun berlalu. Kesempatan itu kadang-kadang seperti selembar daun yang mengambang pada sebuah sungai yang airnya mengalir. Saudara mungkin bisa memukul daun tadi. Sekarang ketika daun tadi lewat di depan saudara. Tapi ketika saudara berpikir-pikir lagi, begitu lama daun itu sudah lewat 1 meter, 2 meter. Karena dibawa oleh aliran sungai. Saudara tidak bisa memukul daun itu lagi. Kesempatan yang luar biasa adalah ketika Tuhan mengatakan pada hari ini. Dikatakan pada ayat selanjutnya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ayat 8, janganlah keraskan hatimu. Nah ini yang jadi masalah. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Janganlah keraskan hatimu. Mengapa orang itu menunda dan bereaksi sangat lambat? Pikir dulu, pikir ini, analisa dulu dan sebagainya. Sebetulnya mereka bukan menganalisa. Sebetulnya bukan itu yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalah hati yang keras. Hati yang keras walaupun sudah di dalam hatinya mengakui, iya ini firman Tuhan ini benar. Tapi susah sekali untuk mengikutinya. Tidak bisa rasanya untuk menyerahkan diri. Kalau saudara mau jalani firman Tuhan, saudara perlu menyerahkan diri kepada firman Tuhan itu. Kalau saudara masih berpikir tentang mengkoreksi firman Tuhan, ini pendeta, ini khotbah, ini benar enggak ya? Coba saya lihat bahasa aslinya dulu. Yunaninya gimana? Ibraninya, oh salah enggak nih dia pendeta? Kalau saudara banyak memikirkan seperti itu, saudara enggak dapat esensi dari firman Tuhan itu sendiri. Biasanya hal-hal yang seperti itu bukan berarti jelek ya. Hal seperti itu baik. Tapi adalah pada saat persiapannya sebuah firman Tuhan atau sebuah khotbah. Sebab si pengkhotbah tadi ingin menyampaikan makna-makna yang tersirat di dalam bahasa aslinya. Dan tidak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Nah itu biasanya begitu. Makanya kadang-kadang saya mengambil ayat dari New International Version. Gitu. Kadang-kadang tidak semua ayat ayo kita buka New International, ayo kita lihat bahasa Inggrisnya, enggak. Hanya kadang-kadang. Tapi ada yang ketika firman Tuhan sampai kepada dia. Nanti dulu firman Tuhan menegur saya ini. Ini apakah benar nih firman Tuhan seperti ini? Coba kata guru saya gimana nih? Kata teman saya gimana? Kata orang-orang yang di dekat saya gimana tentang firman Tuhan? Pendeta ini ngomong gini rasanya salah nih pendeta. Kenapa? Karena keraskan hati. Mengeraskan hati. Saudara tahu Fir'aun itu mengeraskan hati. Sampai harus 10 tulah dihajarkan ke Mesir. Apakah Mesir memang harus terima 10 tulah itu? Tidak harus. Apalagi tulah yang ke-10. Anak sulung dari manusia maupun binatang yang ada di Mesir semuanya itu akan mati. Anak sulung. Itu tuh sangat hebat. Saudara mungkin punya anak sulung. Coba saudara bayangkan anak sulung saudara harus mati gara-gara keras hati saudara. Jadi matinya itu gara-gara mengeraskan hati terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau adu keras-kerasan sama Tuhan, kalahlah kita pasti. Pasti kalah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, janganlah keraskan hatimu. Ada contohnya. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Coba kita lihat ayat 9. Apa itu yang dikatakan di sana pada ayat 9? Di mana nenek moyangmu mencobai aku. Dengan jalan menguji aku.
Sekarang kalau ditanya kepada bangsa Israel, bangsa Israel, benar gitu waktu di padang gurun perjalanan dari Mesir ke Kanaan, kalian itu mencobai Allah? Pasti bangsa Israel bilang, enggak. Bangsa Israel bilang, enggak ngerasa saya. Enggak ngerasa mencobai Allah. Kalian menguji Allah? Enggak. Kami enggak menguji Allah. Ini Allah saja yang salah berpikir. Overthinking. Allah ini overthinking. Ini ngomong bahwa mencobai aku, menguji aku. Enggak. Kami enggak mencobai, enggak menguji. Masalahnya apa? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini seperti orang tidak pernah melihat dahsyatnya kuasa Allah. Sehingga mereka berani tetap melawan Allah. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya bangsa Israel ini diiringi terus oleh adegan-adegan kuasa Allah. Saya yakin kalau saudara dan saya pada waktu itu ikut perjalanan rombongan Musa ini, dan pada waktu itu Laut Teberau dibelah di depan mata kita. Saya rasa kita akan sungguh-sungguh merasa kecil sekali di hadapan Allah dan sungguh-sungguh mengagungkan Allah dengan luar biasa. Itu baru satu. Belum mana yang tiap hari turun dari surga. Belum burung puyuh yang tiap kali jatuh di depan perkemahan bangsa Israel. Padahal perkemahan bangsa Israel ini pindah-pindah. Saudara bisa bayangkan kalau perkemahan ini menetap di situ, burung puyuh selalu jatuh di situ. Jangan-jangan ada mungkin daya magnet dari bumi, ada kondisi yang ada di situ yang membuat burung puyuh itu jatuh kan. Tapi ini perkemahannya pindah-pindah. Dan burung puyuh itu jatuhnya mengikuti perkemahan ini. Coba. Apa enggak luar biasa? Itu 40 tahun, bukan 4 tahun. 40 tahun lamanya mereka menyaksikan itu. Tapi toh mereka berani sama Tuhan. Sehingga Tuhan mempunyai kesimpulan, kamu itu mencobai aku. Dan kamu itu menguji aku. Mencobai sampai di mana kuasa Allah. Menguji sampai di mana kesabaran Allah. Kalau Sakeus tidak mau turun. Yesus bilang, turunlah Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus diam-diam. Tuhan, yang perlu siapa? Yang perlu kan Tuhan, mau menumpang di rumah saya. Yang perlu Tuhan, ya sabarlah Tuhan. Saya lagi enak ini di atas pohon. Menguji kesabaran Yesus. Mau menguji kuasa Tuhan Yesus. Atau mau mencobai kuasa Tuhan Yesus sampai di mana? Kamu bertobat. Mulai hari ini bertobatlah hari ini dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Ya, besok kan masih ada waktu Tuhan. Maksud saudara apa? Mau mencobai Allah? Mau mencobai kuasa Allah? Mau menguji kesabaran Allah? Allah kan penuh kasih. Masa saya harus hari ini juga bertobat? Besoklah Allah. Padahal saudara mungkin tidak akan lewat dari hari ini umurnya. Mungkin nanti malam sudah selesai. Tidak sampai ke tanggal 18. Jangan main-main. Jangan main-main. Dengan Allah jangan pernah main-main. Ayat 10. Itulah sebabnya. Aku murka kepada angkatan itu. Jadi ada alasan bagi Allah untuk murka kepada angkatan bangsa Israel. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saudara kalau punya murid, misalnya saudara guru les lah, punya murid nih di rumah, dipanggil ke rumah, terus saudara beri soal, nah 10 tambah 10 jadi berapa? Bengong anaknya itu, gak bisa. Saudara ambil buah apel. 10 buah apel ditambah dengan 10 lagi buah apel. Jadi berapa nak? Sama dia dihitung. 20. Oh pintar kamu. Benar. Jadi 10 tambah 10, 20. Minggu depan saudara datang lagi kan les kan. 10 tambah 10 berapa nak? Gak tahu saya.
Saudara mau berhenti ngelesin juga sayang uangnya nih. Dari orang tuanya sudah dibayar mahal nih. Saudara ambil lagi apel yang sama, cuma sekarang apelnya sudah ada keriput-keriput busuk gitu. Sudah lama sih, sudah seminggu. Akhirnya dia ngerti, oh 20. Minggu depan, gitu lagi kejadiannya sama. Berapa nak? Bingung dia. Kesabaran saudara sedang diuji. Sampai di mana saudara sabar pada anak ini. Nah sekarang bangsa Israel ini sudah diajari tentang mengenal jalan Tuhan. Di perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di sanalah mereka diajari tentang tabernakel. Tabernakel setelah kita pelajari kita mengerti. Ini adalah gambaran pelajaran tentang orang yang nol sekali, jauh dari Allah, musuh Allah, sampai kepada ruang maha kudus, yaitu hadirat Allah. Bagaimana perjalanan rohani mereka, itu ditunjukkan di tabernakel. Bagaimana caranya ditunjukkan di tabernakel. Pelajaran tabernakel. Dan yang kedua adalah mereka menerima Taurat. Diawali dengan 10 perintah Allah. Mereka itu bangsa budak yang gak ngerti apa-apa. Gak punya format apapun di otak mereka. Gak pernah sekolah, mereka tuh budak. Diajari sama Tuhan, ini Taurat. Ikuti Taurat. Makanya kalau saudara perhatikan hukum Taurat kan detail ya. Hukum Taurat itu detail sekali. Karena apa? Karena memang mereka gak ngerti kalau tidak diberi yang detail begitu. Tapi mereka sesat hati kata ayat 10 ini. Mereka tidak mengenal jalanku. Jadi seperti orang tadi seperti anak tadi. Belum ngerti apa-apa. Apa sih? Lalu ayat 11. Ini yang paling berbahaya nih ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan ini terlaksana. Mereka ini angkatan pertama ini tidak satupun yang masuk ke dalam Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk Kanaan, tempat perhentian Tuhan ini, kecuali Yosua dan Kaleb. Yang berbeda. Begitu juga ketika kita mengabaikan tawaran Tuhan yang hari ini, reaksi kita terlalu lamban, terlalu salah, terlalu tidak tepat, maka mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kali ini bukan Kanaan. Kali ini serius. Tempat perhentiannya adalah surga. Kenapa? Karena reaksinya lamban. Ditawari surga, kok reaksinya lamban banget. Lambat sekali. Yakobus 1, kita buka. Yakobus. Jadi di belakang Ibrani itu ada Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada reaksi yang tidak sama terhadap sesuatu yang kotor. Kalau di dalam New International Version dikatakan all moral filth. Artinya kemesuman, artinya kecemaran moral, sesuatu yang kotor. Atau juga yang jahat, di dalam New International Version dikatakan evil. Itu reaksinya tidak sama ketika berhadapan dengan yang kotor dan yang jahat. Dibandingkan dengan berhadapan dengan firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Dikatakan pada ayat 21 ini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Apa reaksinya terhadap sesuatu yang kotor dan kejahatan dalam hidup kita? Buang. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah mikir, buang jangan ya. Buang atau jangan ya. Kelamaan begini malah nanti kelewat waktunya. Dan terimalah. Beda kan reaksinya, satu buang, satu terima. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu.
Kalau dengar firman Tuhan tuh jangan dengan kesal hati. Walaupun firman Tuhan tuh seperti pedang bermata dua. Yang pasti, aduh saya kena sama firman Tuhan ini, aduh. Ini kenapa ya sih Pak Andri selalu khotbahnya tentang ini. Jangan-jangan Pak Andri benci sama saya ini. Kenapa khotbahnya gini terus? Kena saudara. Tapi terimalah dengan lemah lembut. Jangan dengan ngomel. Apalagi marah. Apalagi dendam. Masa dikasih firman Tuhan malah dendam sama pendetanya? Itu kan gak masuk akal ya. Apa untungnya pendeta itu ngasih firman Tuhan yang begitu keras? Pendeta itu inginnya jemaat itu tetap ada di gereja, malah dikasih firman Tuhan yang bikin sakit hati, seolah gitu. Apa gak bisa pendeta ini lebih diperhalus lagi kata-katanya? Bisa, tapi mau sehalus apapun juga, yang namanya pisau itu tetap melukai. Yang namanya pedang itu tetap melukai. Teguran tadi itu bagi orang yang tidak memiliki yang kondisi yang harus ditegur, dia tidak luka apa-apa. Tapi kalau kondisinya dia harus ditegur, saya tahu pasti melukai karena saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami ditegur habis-habisan oleh firman Tuhan ketika saya belum bertobat. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kenapa? Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Loh katanya yang menyelamatkan jiwa itu Tuhan Yesus. Betul. Yang menyelamatkan jiwa secara resminya adalah Tuhan Yesus yang menebus kita. Darah Yesus menebus kita. Tapi firman Tuhan ini adalah firman yang membuat kita siap untuk diselamatkan jiwa kita pada proses yang berlangsung sebagai orang yang percaya. Saudara mungkin punya sampah di rumah. Punya ya sampah di rumah. Saudara simpan di dalam lemari enggak? Sampah saudara. Saudara mungkin punya cincin emas atau berlian. Saudara mungkin punya uang mata uang asing atau mata uang rupiah juga. Simpan di mana? Tempat sampah. Emas saudara tahu di tempat sampah saudara. Nanti dibawa sama tukang sampah. Saudara simpannya di mana? Di laci. Kalau perlu di apa? Kalau saudara punya lemari besi, mungkin di lemari besi. Karena saudara punya banyak kekayaan di situ, saudara simpan di situ. Tapi kalau saudara buka lemari besi saudara, ada itu di dalamnya sampah. Bekas serutan pensil, kertas-kertas yang sudah saudara sobek-sobek jadi kecil-kecil, masukin ke situ. Bekas kupasan kulit mangga, sudah kering gitu, masuk ke lemari besi saudara. Atau saudara sengaja sewa safe deposit box, tempat penyimpanan harta di bank. Ketika orang banknya nanya, Pak, Bu, mau nyimpen apa di sini? Mau nyimpen sampah. Kira-kira saudara dianggap orang waras atau enggak ya? Sampah, buang. Tapi hal yang berharga, terima. Saudara diberi hal yang berharga, terima. Anda mendapat hadiah, begini, oke, terima, itu hal berharga. Jadi ada reaksi yang berbeda. Untuk yang kotor dan jahat, kita harus segera membuangnya. Kenapa sampah perlu segera dibuang? Karena sampah itu akan menimbulkan suatu masalah ketika sampah itu disimpan. Apalagi sampah-sampah basah. Wah, udang rasanya enak, tapi kulit udang mengganggu lingkungan. Coba saudara masak udang, kulit udangnya saudara taruh di tempat sampah dan tidak dibuang-buang. Nanti satu lingkungan semua protes. Belum lagi dogi saudara, anjing saudara lucu. Tapi kotorannya anjing itu tidak lucu. Saya rasa tidak pernah ada kotoran anjing lucu, kotorannya juga lucu, nggak pernah ada. Jadi harus dibuang. Saudara nggak, oh ini kotorannya si Pleki ini. Plekinya lucu sekali. Ini kotorannya juga. Saudara frame pakai kaca, pakai box kaca. Itu mental disorder. Sakit jiwa. Saya beritahu pada saudara. Reaksi kita harus tepat dan cepat. Kotor, buang. Kotoran-kotoran, buang. Yang jahat-jahat, buang. Tapi firman Tuhan, reaksinya apa? Harus segera menerimanya. Saudara pernah dengar ya, firman Tuhan itu di
sampaikan seperti orang menaburkan benih. Pernah dengar ya perumpamaan itu ya? Satu, benih itu jatuh di tepi jalan. Lalu burung-burung datang dan membawa pergi benih itu. Dua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis karena banyak batunya. Benih itu tumbuh sebentar terus mati. Tiga, benih itu jatuh di tempat semak-semak duri. Ketika dia tumbuh, dia tertekan oleh duri itu, mati. Keempat, benih itu jatuh di tanah yang subur. Nah, saya berpikir yang pertama nih. Benih ditaburkan di tepi jalan. Kelamaan benih itu di tepi jalan sehingga burung keburu datang dan makan benih itu dan membawa pergi. Coba kalau nggak kelamaan. Benih yang ditanam di tepi jalan, di tanah di tepi jalan itu, kalau nggak kelamaan, dia cepat masuk ke dalamnya, diserap masuk, ditarik oleh tanah itu. Saya yakin burung nggak bisa ngambil. Tapi karena kelamaan, firman Tuhan itu harus segera diterima dengan lemah lembut. Seperti apa? Seperti saudara menerima barang berharga yang tinggi nilainya. Pada suatu hari saudara pergi ke toko emas. Di toko emas itu saudara bayar sebuah gelang emas untuk hadiah istri saudara yang akan berulang tahun. Nah, siap-siap ya istri yang mau ulang tahun. Jangan-jangan perkataan saya ini benar, jangan-jangan. Lalu ketika saudara bayar dan saudara diberi gelang emasnya itu oleh toko, gimana saudara caranya terimanya? Apa saudara, yes, mana? Saudara dikira mau ngerampok malahan. Kalau saudara kasar kayak gitu, saudara pasti terimanya, oh ini Pak, ini surat-suratnya Pak, ini gelang emasnya, oh masuk di dus tuh lihat, oh lemah lembut. Barang berharga itu harus diterima dengan lemah lembut. Coba teruskan Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau saudara baca di sini, nasihatnya adalah menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Mendengar firman itu baik, bukan tidak baik. Baik. Tapi firman itu jadi tidak ada gunanya ketika firman tadi berhenti sampai didengarkan saja. Kalau kita hanya mendengar firman, lalu kita pergi dengan merasa bahwa saya sudah diberkati dengan firman itu, maka kita itu menipu diri kita sendiri. Harus ada reaksi yang benar setelah mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, apa yang saudara sekarang sudah mendengar firman Tuhan? Kalau saudara tidak tuli dan saudara tidak tidur dan saudara konsentrasi, saudara pasti sudah mendengar firman Tuhan. Lalu apa reaksi saudara? Dikatakan pada ayat 22, lakukanlah, melakukan, bukan hanya memahami. Ketika firman Tuhan disampaikan, oh iya nih firman Tuhan nih, saya ngerti, penjelasannya sangat jelas, saya ngerti, saya paham, bukan hanya memahami. Sebab ketika kita mendengar dan memahami firman Tuhan, kita hanya menjadi orang yang lebih mengerti firman Tuhan ketimbang teman kita yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah dengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tidak bermanfaat bagi kita. Sampai kita melakukannya. Saudara dikritik sama suami saudara atau sama teman saudara, kamu tambah gemuk ya sekarang, gendut ya kamu. Wah saudara, waduh gendutnya. Saudara cari di toko buku, bagaimana olahraga untuk melangsingkan badan, saudara beli. Sampai di rumah buku itu saudara simpan. Apa saudara latihan? Enggak. Saudara buka, baca dan saudara latihan di sana yang disarankan oleh buku tadi? Tidak. Saya yakin biar 5 bulan, biar 1 tahun, saudara masih tetap gemuk. Karena tidak pernah melakukannya. Firman Tuhan bilang aku akan diberkati. Aku ini diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hal-hal yang baik sekali.
Aku tuh diberi jalan keluar oleh Tuhan. Aku tuh dipimpin oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, amin. Saya percaya. Tapi kok nggak terjadi apa-apa ya dalam hidup saya? Karena apa? Ya buku tadi disimpan sih. Kok saya nggak tambah berkurang atau kurus 5-10 kilo sih ya? Ya karena buku tadi cuma disimpan, tidak dilakukan. Bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan kalau semuanya itu cuma saudara dengarkan dan saudara pahami? Saudara paham banget. Ada teman saudara punya masalah, saudara bisa menasehati mereka. Dan nasihat saudara baik dan benar. Karena nasihat saudara firman Tuhan. Tapi saudara sendiri tidak mengalaminya. Kenapa? Karena saudara tidak melakukannya. Jujur nih, apa reaksi saat saudara menerima firman Tuhan? Apa reaksi saudara saat saudara mendengar firman Tuhan? Jujur, jawab dalam hati saudara. Apakah saudara mengatakan, nah sekarang saya paham. Nah ayat yang tadi dibahas tuh agak sulit tuh, saya nggak ngerti tuh ayat itu. Berkali-kali saya baca, saya nggak ngerti. Nah sekarang setelah dengar firman Tuhan, sekarang saya paham. Apa itu reaksi saudara? Apa reaksi saudara adalah, apa betul begitu? Reaksi saudara malah bertanya, itu uraian firman Tuhan, pendetanya itu si Pak Andri itu betul nggak? Jangan-jangan salah dia nguraikannya. Pak Andri kan suka sering kali salah katanya. Kayak gitu, dia pikirannya dia begitu ya. Atau reaksi saudara, firman Tuhan ini kan untuk 2000 tahun yang lalu. Semua ayat yang tertulis di sini 2000 tahun yang lalu di perjanjian baru ini. Atau di perjanjian lama malah mungkin 4000 tahun yang lalu. Jadi kontekstualnya sudah out of date. Sudah kadaluarsa. Ini cocok buat orang 2000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang lalu. Buat saya hari ini, ya bolehlah buat tambah pengalaman, pengetahuan boleh. Tapi gak cocok buat saya. Apa reaksi saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan? Apakah saudara mempercayainya? Pada saat mendengar mempercayainya, lalu setelah mendengar, saudara melakukannya, melaksanakannya, membuat hidup saudara berubah. Ada 3 reaksi yang harusnya menjadi perhatian kita. Pertama adalah kita menerima reaksinya. Menerima firman Tuhan. Yang kedua reaksinya adalah meragukan firman Tuhan. Saudara berpikir, oh enggak masa sih Pak Andri ada yang orang dengarkan khotbah terus meragukan. Oh banyak yang meragukan. Meragukan firman Tuhan yang dibawakan. Kalau dia meragukan dia pasti nggak dapat apa-apa. Kok yang tadi dia menerima firman Tuhan dia dapat. Kalau meragukan nggak dapat apa-apa. Yang ketiga menolak. Tidak meragukan, tidak apa, tapi menolak karena tidak percaya. Apapun yang kamu omongkan, apapun yang Anda pendeta katakan, saya tidak percaya, titik. Jadi ya sudah. Coba kita buka perjanjian lama dulu, Yosua. Yosua pasal 1. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagian akhir dari ayat yang baru kita baca ini, kita dengarkan ini, adalah hal yang menyenangkan hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang tidak mau berhasil? Siapa yang tidak mau beruntung? Pasti semua mau berhasil, mau semua beruntung. Tapi ada hal yang harus dilakukannya, jangan lupa. Reaksi yang benar, reaksi yang cepat dan tepat yang harus dilakukannya adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini perkataan pada bangsa Israel, perjanjian lama, sehingga Taurat. Tapi sesungguhnya jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah, meditasikanlah itu siang
dan malam. Meditasikan itu, renungkan. Tadi khotbahnya tentang apa ya? Ayat yang diambil apa ya? Tadi sudah saya catat apa ya? Oh, saya baca lagi, saya renungkan. Oh iya ya, khotbah tentang ini. Meditasikan itu. Siang dan malam. Artinya terus menerus, continue. Ya. Ada teman hamba Tuhan ngobrol dengan saya. Pak Andri, saya juga sering olahraga Pak Andri. Kita lagi bahas tentang olahraga. Tapi saya olahraganya nggak continue. Loh, kalau nggak continue olahraga itu nggak ada gunanya loh. Saya beritahu, harus continue. Seminggu mau sekali, mau seminggu 2 kali, mau seminggu 3 kali. Harus jalani dengan continue, tetap. Iya Pak Andri, saya sebulan belum tentu sekali. Wah ya, itu mah ya, bukan olahraga, itu rekreasi namanya. Pergi ke tempat jogging misalnya, itu rekreasi. Mau nonton orang lain, lihat-lihat orang lain. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, kita akan bertindak hati-hati, tidak ceroboh, tidak gegabah. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan itu. Sebab dengan demikian perjalananmu, dijamin ini, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jangan cuma ingin berhasil dan beruntungnya tapi nggak mau menjalankan firman Tuhan. Reaksi kita harus menjalankan firman Tuhan. Bagian berikutnya, Yakobus lagi. Kita kembali ke Yakobus. Yakobus 1 tadi. Kita teruskan ayat 22 sampai dengan 24. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tahu nggak saudara? Ibu-ibu atau gadis-gadis lah ya, yang tidak punya alis karena alisnya dikerok, itu kan harus dilukis. Mereka perlu cermin. Kalau saudara mau nanti ya, kapan-kapan kita ada acara bersama, ada game. Gamenya gini. Ini ibu-ibu, laki-laki sih enggak ya, ibu-ibu atau gadis-gadis ya, perempuan-perempuan muda yang tidak punya alis, dia hapus dulu alisnya. Terus dikasih cermin. Tangannya dikasih pensil alis. Dah, kamu lihat wajahmu, dah cabut cerminnya. Sekarang gambar alismu. Waduh, nggak bisa dong kayak gini. Kasih lihat lagi cermin. Dah, cabut lagi cerminnya. Gambar alismu. Saya yakin alisnya nggak karu-karuan. Kiri dan kanan. Harusnya gimana? Harusnya cerminnya tetap ada dan saya gambar. Baru bener tuh alisnya. Nah, nanti coba ya di game. Orang membutuhkan cermin untuk apa? Untuk bisa mengevaluasi dirinya. Firman Tuhan itu bagaikan cermin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi hidup kita. Lalu kita bisa bereaksi sesuai dengan apa yang diharuskan. Makanya cermin itu dibutuhkan. Saya mau menggambar alis saya nih, cermin itu di depan saya. Saya bisa lihat, oh ini mesti melengkung nih, kurang melengkung nih. Saudara gambar tipis dulu kan, nggak langsung tebel kan. Saudara kan tidak ingin alis saudara itu tidak simetris kan. Kalau kita tidak melakukan perbaikan apapun berdasarkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan perbaikan apapun dalam hidup kita, bergantung atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya dikatakan ayat 22 tadi, kita menipu diri kita sendiri. Jadi merasa diri sudah baik.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bagaimana bisa menipu diri sendiri? Menipu diri sendiri karena merasa diri sudah baik, sudah benar. Saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah sangat mengerti firman Tuhan. Malah saya sudah renungi firman Tuhan. Disuruh meditasi firman Tuhan, sudah saya lakukan. Tapi saya tidak melakukan, menjalankan firman Tuhan itu dalam hidup saya. Maka saya menipu diri saya sendiri seolah-olah saya ini sudah baik, saya sudah benar, saya sudah kurus, saya sudah langsing dengan membeli buku tadi, bagaimana cara melangsingkan tubuh tadi. Dengan membeli buku itu saya sudah merasa sudah langsing. Saya sudah sempurna karena saya sudah belajar firman Tuhan, padahal tidak pernah melakukannya. Padahal di hadapan Tuhan, kamu itu masih buruk, masih sangat jauh dari berkenan di hadapan Tuhan. Seperti siapa? Seperti para imam di bait Allah, seperti orang Farisi. Mereka tuh merasa saya ini sudah ahlinya, ahli Taurat saya ini. Ahli bukan cuma ngerti Taurat, ahli Taurat, kurang apa lagi. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu itu seperti kuburan. Luarnya itu putih, tapi dalamnya itu adalah segala hal yang sudah busuk dan rusak. Yaitu mayat yang dikubur di dalamnya. Sesungguhnya orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, tidak melakukan perubahan, perbaikan di dalam hidupnya karena firman Tuhan, maka orang itu sedang menipu dirinya sendiri. Dia merasa dirinya oke, baik-baik saja. Tetapi di hadapan Tuhan ternyata dia tidak oke dan tidak baik-baik saja. Jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Ya, seperti biasa, tepuk tangannya kurang rela. Ya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari
Mari kita bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hati, Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak baik bagi kami. Kami percaya ya Bapa, hanya karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, hanya karena kebaikan-Mu yang luar biasa kepada kami, maka firman Tuhan itu diberikan. Petunjuk Tuhan, pengarahan Tuhan, tuntunan Tuhan, teguran Tuhan diberikan kepada kami. Tolong kami ya Bapa, untuk kami bisa bereaksi dengan cepat, bereaksi dengan tepat terhadap firman Tuhan, terhadap ajakan Tuhan Yesus, terhadap arahan dari Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa, seperti Sakius yang segera bereaksi, menanggapi apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus dengan cepat dan tepat, sehingga Sakius diberkati. Kami juga mau ya Bapa, mendapat berkat yang sama, karena kami mau sepenuh hati mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, bereaksi dengan benar atas firman Tuhan, yaitu menjalankan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Ya, dapatkan berkat Tuhan dalam persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu yang akan datang, tanggal 20 November jam 7 malam di Rancamanyar, di rumah keluarga Pak Theo dan Bu Neneng. Sekali lagi bagi saudara yang ingin ikut ke sana, mungkin bisa bergabung dengan saya atau Ibu Imelda untuk bisa bersama-sama ke sana. Biasanya kami berangkat jam 5 itu dari rumahnya Ibu Imelda, berangkat jam 5 sore sampai di sana. Ya kalau semuanya lancar jam 6 lah, setengah 7 bisa sampai. Karena memang agak jauh dan macet. Lalu bagi mereka yang tergerak untuk menyampaikan persembahan Natal, dapat menggunakan amplop khusus persembahan Natal dan bisa dimasukkan ke kotak persembahan di meja situ dekat pojok kopi situ, dan atau dikirimkan transfer bank, tapi tolong diberi catatan bahwa ini untuk Natal. Nanti semua persembahan Natal ini akan didoakan pada tanggal 24 Desember pada saat Natal. Kita akan berdoa sama-sama untuk semua persembahan Natal yang masuk. Dan saya ingatkan juga bahwa kita masih belum lunas membayar apa yang harus dibayar untuk sewa tempat di tempat ini. Kekurangannya masih cukup banyak, dan bagi saudara yang diberi kemampuan oleh Tuhan dan digerakkan hati untuk membantu untuk membayar tempat di tempat ini untuk ibadah kita, silakan saudara masuk ke dalam tabungan rumah Tuhan. Di dalam rekening ini ya saudara bisa transfer, ataupun saudara bisa berikan ke secara itu ke dalam kotak ya, karena Ibu Mary hari ini nggak ada, jadi bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus. Tapi tulis di sana untuk persembahan khusus, tulis di sana untuk tabungan rumah Tuhan atau untuk rumah Tuhan.
Dan kalau saudara mau membantu untuk membayar pelunasan yang sekarang, saudara tulis di situ untuk yang sekarang. Karena kalau saudara tidak tulis, maka saya akan masukkan itu sebagai tabungan untuk yang akan datang. Jadi sewa gedung yang akan datang. Jadi tahun 2025. Padahal kita sekarang ini masih banyak atau cukup besar kekurangannya. Ya, lalu undangan dari saya tetap tiap Jumat hadirilah Zoom ya. Zoom Jumat, karena Zoom Jumat ini adalah acara santai, kita ngobrol santai, kita memperbincangkan tentang firman Tuhan, memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Di sini acaranya sangat santai, kita ngobrol saja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut apapun ya, saudara khawatirkan macam-macam hal. Dan saya percaya pasti saudara akan mendapatkan berkat dari obrolan yang kita dengarkan di Zoom Jumat ini, tiap Jumat ya. Zoom ID-nya dan sebagainya bisa minta pada Ibu Heni. Dan jangan lupa kita punya program doa mingguan. Saya ingatkan tetap jalankan gerakan doa bersama. Didoakan setiap minggu selama 1 minggu, dan tiap hari Senin besok misalnya nanti saudara akan menerima materi untuk doa selama 1 minggu ke depan. Dan tolong doakan dengan sungguh-sungguh, karena ini kekuatan kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sehati kita berdoa, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, di sana saudara akan lihat program. Saudara bisa doanya di rumah sendiri. Kalau mau doa di sini juga boleh tiap hari, asal di jam yang Heni ada di gereja, saudara boleh. Saya juga seringkali datang ke gereja cuma buat berdoa, berlutut sendiri di sini, di depan sini saya berlutut berdoa. Enak sekali doa ya sendiri seperti itu. Kalau saudara mau doa, nyobain apa yang ya saya nikmati, silahkan ya. Di jam di mana Heni ada, saudara boleh pakai tempat ini untuk berdoa. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan, dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu telah meninggikan
bersyukur buat ibadah pagi hari ini dan firman Tuhan yang kami dengarkan kiranya menjadi berkat bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, dan Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Andri yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi, menjagai, memelihara kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, baik yang terasa lewat bank maupun lewat kantong-kantong persembahan, Tuhan sendiri yang akan memberkati dan mengembalikan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami sama-sama mau terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berkelimpahan memenuhi seluruh hidupmu, keluarga, anak-anak, menantu cucumu diberkati oleh Tuhan. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan hatinya menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sejenak, kita bersatu dulu. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.